Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira. Subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyahu mukhlishina lahuddin walau karihal kafirun. La ilaha illallah wahdah sadaqa wa'dah wa nasra 'abdah wa 'azza jundahu wa hazamal ahzaba wahdah. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ja'ala al-yawma 'idan lil muslimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin alladzi ballagha risalah wa addal amanah wa nasahal ummah wa ala alihi wa ashabihi wa man da'a ila Allah bi da'watihi wa jahada fillahi haqqa jihadih. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa nafsi wa iyaya bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Hadirin sidang salat Idul Adha rahimakumullah. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana pada hari ini kita masih bisa menatap, berucap, mendengar, melenggang dan melangkah, sehingga kita bisa hadir di tempat ini. Berapa banyak saudara kita yang tidak mampu melangkahkan kakinya saat ini, mungkin karena sakit, atau mungkin karena tidak adanya taufik, sehingga mereka tidak sanggup hadir untuk sholat bersama kita. Semoga hadirnya kita, ruku dan sujudnya kita, serta lantunan takbir kita menjadi bagian syukur kita yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun kepada yang belum mendapatkan taufik, semoga Allah berikan taufik, dan kepada yang sedang sakit, semoga Allah segera angkat penyakitnya. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga tercurah kepada panutan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluarga, para sahabat, dan para pengamal sunnahnya hingga kita semua. Semoga Allah menjadikan kita umat yang mampu meneladani beliau, dan kelak di hari akhir beliau berkenan memberikan syafaatnya untuk kita. Amin. Selanjutnya khatib berwasiat, marilah kita meningkatkan iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sidang salat Idul Adha rahimakumullah. Bulan ini adalah bulan yang penuh berkah dan penuh sejarah. Bulan yang syarat makna dan syarat ibadah. Ritual haji dilaksanakan di bulan ini. Ibadah kurban juga hanya ada di bulan ini. Puasa Arafah, puasa Tarwiyah, dan 3 malam yang paling utama di antaranya juga ada di bulan ini. Sampai-sampai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ma min ayyamin al-amalus sholihu fiha habbu ilallah min hadhil ayyam." Qalu ya Rasulullah, walal jihadu fi sabilillah. Qala walal jihadu fi sabilillah illa rajulun kharaja binafsi wa malih tsumma lam yarji' min dzalika bisyai'. Tidak ada hari di mana amal soleh pada saat itu lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala daripada hari-hari ini, yaitu 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, tidak juga jihad fisabilillah?" Beliau kemudian menjawab, "Tidak juga jihad fisabilillah, kecuali orang yang keluar berjihad dengan jiwa dan hartanya, kemudian tidak kembali dengan sesuatu apapun." Hadis riwayat Imam Bukhari. Bahkan bisa jadi seluruh hari pada bulan Dzulhijjah ini adalah kemuliaan. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Inna iddatas syuhuri indallahi 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum dzalikad dinul qayyim wala tadlimu fihinna anfusakum wa qatilul musyrikina kafah kama yuqatilunakum kafah wa'lamu annallaha ma'al muttaqin." Sesungguhnya bilangan bulan pada sisi Allah adalah 12 bulan dalam ketetapan Allah di waktu Dia menciptakan langit dan bumi. Di antaranya 4 bulan haram, itulah ketetapan agama yang lurus.
Maka janganlah kamu menganiaya diri kamu dalam bulan yang 4 itu. Dan perangilah kaum musyrikin itu semuanya, sebagaimana mereka memerangi kamu semuanya. Dan ketahuilah bahwasanya Allah bersama orang-orang yang bertakwa. Surat At-Taubah ayat 36. Hadirin sidang salat Idul Adha rahimakumullah. Selanjutnya marilah kita lihat kemuliaan Dzulhijjah di sekitar kita. Saat ini di lingkungan kita banyak kambing dan sapi. Di tempat lain mungkin ada unta dan kerbau. Padahal di hari-hari biasanya hewan itu tidak ada atau tidak sebanyak seperti sekarang ini. Untuk apa itu? Jawabannya tentu untuk kurban, yakni untuk disembelih atas nama Allah yang dagingnya dibagikan kepada orang-orang yang ada di sekitarnya. Apa sebetulnya makna kurban itu? Siapa yang wajib berkurban? Dan apa ciri-ciri orang yang telah berkurban? Kurban berasal dari kata koruba, seakar kata dengan taqarrub, yang berarti mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hanya saja kalau taqarrub bisa dengan cara zikir, sholat, puasa, dan amal soleh lainnya. Tetapi kurban hanya dapat dilakukan dengan cara memotong hewan. Adapun arti kurban secara luas adalah memberikan sesuatu yang dimiliki, baik harta maupun tenaga, waktu maupun ilmu, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu siapakah yang wajib berkurban? Kalau merujuk kepada makna kurban dalam arti luas, maka semua kita wajib berkurban. Semua umat Islam yang sudah akil balik wajib berkurban, tentu sesuai dengan kemampuan yang dimilikinya. Yang punya harta wajib berkurban dengan hartanya. Yang punya jabatan wajib berkurban dengan jabatannya. Yang punya tenaga wajib berkurban dengan tenaganya. Dan yang punya ilmu wajib berkurban dengan ilmunya. Berkurban untuk kemajuan agama, bangsa, dan negaranya. Pada para ulama, para ustadz, dan para cendekiawan, Anda berkewajiban berkurban dengan ilmunya. Kewajiban Anda adalah mengajarkan ilmu kepada umat, menegakkan amar ma'ruf nahi munkar, mengatakan yang hak itu hak dan yang batil itu batil, memikirkan syiar masjid dan kelangsungan agama Islam, serta memberikan contoh dengan sikap dan perilaku yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Demikian pengorbanan para ustadz dan para cendekiawan. Kepada para pejabat, tugas Anda adalah berkurban dengan jabatannya. Curahkan waktu dan jabatan Anda untuk ketentraman dan kesejahteraan masyarakatnya. Dukung pengajian-pengajian, cegah segala bentuk kemungkaran, dan gunakan jabatan sesuai dengan amanahnya. Kesalehan Anda tidak terletak pada rajinnya Anda hadir di majelis taklim, tapi kesalehan Anda terletak pada kesungguhan Anda dalam menenteramkan dan mensejahterakan rakyatnya. Demikian pengorbanan para pejabat. Kepada orang kaya, hartawan, dan karyawan, Anda disuruh berkorban dengan hartanya. Anda disuruh memperhatikan para pengajar pesantren, masjid, musola, dan majelis taklim. Janganlah waktu dan tenaga Anda hanya disibukkan untuk mencari harta semata, sementara Anda tidak pernah berpikir tentang kelanjutan syiar Islam di wilayah Anda. Sisihkanlah infak Anda untuk kepentingan itu semua, karena begitulah bentuk pengorbanan Anda. Bagi Anda yang bukan kiai, bukan ustadz, atau bukan pejabat, dan juga bukan orang kaya, kewajiban berkurban Anda adalah dengan tenaga dan perasaan. Manfaatkan waktu dan tenaga yang telah Allah berikan. Ringanlah tangan dan sabarlah perasaan. Membantu kegiatan pengajian, peduli pada kebersihan masjid, tidak gengsi menjadi pelayan masjid, tidak mudah tersinggung, tidak mudah marah, dan tidak susah diatur. Dengan demikian, apabila semua berkurban, ustadz berkurban, pejabat berkurban, orang kaya berkurban, karyawan berkurban, hingga orang bodoh dan miskin juga mau berkurban, insya Allah tidak akan ada kesenjangan sosial dan dekadensi moral. Terjadinya kesenjangan sosial dan dekadensi moral karena kita belum mampu berkurban dengan benar. Yang ulama atau ustadznya belum bisa berkurban dengan ilmunya, sehingga mereka tidak ikhlas, masih suka mencari popularitas dan imbalan. Yang pejabatnya belum bisa berkurban dengan dedikasi dan loyalitasnya, karena masih sibuk mencari pencitraan dan pujian. Yang kayanya juga belum bisa berkurban dengan hartanya, dengan sungguh-sungguh. Masih banyak di antara mereka yang pelit, bin bahil, bin buntut kasiran. Yang bodoh dan miskinnya juga belum bisa berkurban dengan tenaga dan perasaannya dengan benar, karena sifatnya masih mudah tersinggung dan susah diatur. Sudahlah demikian, masih malas hadir di majelis pengajian.
Demikianlah cerminan orang yang belum bisa berkurban dengan benar dalam arti kurban yang luas. Adapun makna berkurban dalam konteks Idul Adha adalah memotong hewan kurban bagi orang yang mampu. Dalam hal ini Rasulullah SAW bersabda, "Man wajada sa'atan falam yudhoha, fala yaqrabanna musallana." Barang siapa yang mendapatkan kelapangan rizki, tapi dia tidak berkurban, maka janganlah dia mendekati tempat sholat kami, kata Rasulullah. Hadis riwayat Imam Ibnu Majah dan Imam Hakim. Demikian ancaman Rasulullah SAW. Semua kita pasti ingin sholat di Masjid Rasul, karena pahala yang dijanjikan adalah 10.000 kali lipat dibanding sholat di masjid lainnya. Hanya orang dungulah yang tidak punya keinginan sholat di Masjid Rasul. Barang siapa yang mendapatkan kelapangan rizki, tetapi dia tidak berkurban, maka dia terlarang sholat di Masjid Nabawi. Demikian maksud Rasul SAW. Hadirin sidang sholat Idul Adha rahimakumullah. Tentu alangkah beruntungnya orang yang mampu berkurban. Di samping pahala didapat, kemuliaan juga diraih. Bagaimana tidak? Setiap bulu yang terdapat pada hewan kurbannya laksana dosa yang melekat pada dirinya. Semua dosanya akan rontok diampuni bersamaan saat hewan kurbannya dipotong. Derajatnya diangkat dan kebaikannya ditambah. Rasulullah SAW bersabda, "Kurban adalah sunnahnya bapak kalian Nabi Ibrahim alaihissalam." Mereka bertanya, "Apa keutamaannya yang akan kami peroleh ya Rasulullah?" Kemudian Rasulullah menjawab, "Setiap satu helai rambutnya adalah satu kebaikan." Mereka bertanya, "Kalau bulu-bulunya ya Rasulullah?" Rasulullah menjawab, "Setiap satu helai bulunya juga satu kebaikan." Hadis riwayat Imam Ahmad dan Ibnu Majah. Sungguh pun demikian, Allah Subhanahu wa Ta'ala sangatlah adil. Barang siapa yang tidak mampu berkurban, tetapi sangatlah ingin berkurban, maka pahalanya sama dengan orang yang berkurban, tanpa berkurang sedikit pun, asalkan benar demikian yang dirindukan. Imam Al-Ghazali menangkap 4 sifat ada pada diri manusia, yaitu bahimiyah, sabu'iyah, syaitoniyah, dan rabbaniyah. Keempat sifat tersebut, kata beliau, ada pada diri setiap manusia, sengaja diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai pembeda dengan makhluk lainnya, seperti malaikat, hewan, setan, dan lain-lain, sehingga dengan keempat sifat tersebut, manusia dapat memilih menjadi mulia atau hina. Bahimiyah adalah sifat hewani, yakni sifat yang mendorong manusia untuk bertingkah seperti hewan, misalnya rakus, tidak tahu malu, yang dipikirkan hanyalah urusan perut dan kemaluannya semata, dan lain-lain. Nah, bila sifat ini diperturutkan oleh manusia, maka dia akan menjadi seperti hewan, bahkan lebih hina daripada hewan. Sabu'iyah adalah sifat buas yang umumnya dimiliki oleh hewan buas. Sifat ini mampu mendorong pelakunya untuk berbuat keji, menyakiti, menerkam, menginjak, mencabik, bahkan membunuh. Bila sifat ini diperturutkan oleh manusia, maka dia tidak akan kenal lagi pada keluarganya dan saudaranya, apalagi orang lain. Semua bisa menjadi sasaran kebuasannya. Syaitoniyah adalah sifat setan, yakni sifat yang dapat mendorong pelakunya mampu berbuat seperti setan, seperti menggoda, membenci, menghasut, sombong, menciptakan permusuhan, memutuskan silaturahim, dan lain-lain. Dan Rabbaniyah adalah sifatnya Tuhan, sifat yang mampu mengantarkan pelakunya mampu berbuat adil, kasih sayang, pemaaf, dan lain-lain. Dari keempat sifat di atas, yang terkait dengan kurban adalah sifat hewani, yakni sifat bahimiyah dan sabu'iyah. Karena salah satu hikmah disyariatkannya berkurban dengan menyembelih seekor binatang, diharapkan pelakunya mampu menyembelih nafsu hewani yang ada pada dirinya, sehingga tidak lagi berbuat keji, menyakiti, tidak tahu malu, tidak lagi memperturutkan keinginan perut dan kemaluannya semata. Dan jika demikian, maka dapat dikatakan bahwa ciri orang yang sudah berkurban adalah mampu mengendalikan sifat hewani yang ada pada dirinya. Dan jika tidak, maka dia tidak lebih baik daripada orang yang belum berkurban, tapi mampu mengendalikan sifat hewaninya. Adapun yang terbaik tentunya adalah mampu berkurban, juga mampu mengendalikan nafsu hewaninya. Hadirin yang dimuliakan Allah dan Rasul-Nya. Nabi Ibrahim alaihissalam adalah contoh perilaku yang mampu mengamalkan perintah kurban. Mari kita belajar dari beliau. Saat masih anak-anak, beliau adalah seorang yang penurut, taat, dan patuh pada orang tuanya. Hampir setiap hari dia berkurban waktu untuk melayani orang tuanya.
hingga pada suatu keadaan dia tidak lagi sanggup melayani orang tuanya karena perintahnya bertentangan dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Setiap hari beliau juga berdoa untuk orang tuanya, hingga pada suatu keadaan di mana beliau tidak lagi diperkenankan berdoa untuk orang tuanya karena berbeda akidahnya. Setelah menjadi orang tua dewasa, beliau berkurban waktu dan tenaga untuk kepentingan agama dan umatnya. Bagaimana tidak? Setiap hari beliau berdakwah, mengurus umat, beramal ma'ruf nahi munkar. Hampir setiap hari beliau memotong kambing untuk kegiatan dakwahnya, sampai kepada suatu keadaan di mana beliau disuruh oleh Allah untuk mengorbankan putra kesayangannya jika tambatan cintanya adalah benar-benar kepada Allah Subhanahu wa taala. Beliau pun melaksanakan perintah Allah dengan sukacita, hingga dikenallah peristiwa itu dengan hari Nahar atau Idul Kurban atau Idul Adha. Semua ritual ibadah haji juga adalah cerminan hasil pengorbanannya. Tawaf misalnya sebagai cerminan pengorbanan harta dan tenaganya. Sa'i sebagai cerminan hasil pengorbanan anak dan istrinya. Wukuf sebagai cerminan pengorbanan akal dan pikirannya. Dan melempar jumroh sebagai cerminan pengorbanannya melawan musuh yang nyata. Demikianlah pengorbanan Nabi Ibrahim alaihissalam akan harta, jiwa, dan raganya. Pantas kalau Allah Subhanahu wa taala memberinya gelar uswatun hasanah karena beliau mampu melewati ujian dan pengorbanan dengan sempurna sehingga beliau dapat dicontoh oleh semua kalangan dan generasi sesudahnya. Hadirin sidang salat Idul Adha rahimakumullah. Untuk melengkapi pelajaran di atas, marilah kita belajar sedikit dari kisah Nabi Ibrahim alaihissalam, yaitu saat beliau mendapat perintah mengevakuasi anak dan istrinya ke tempat yang tidak diinginkan. Sungguh, ini adalah kisah yang nyata, karena terdapat dalam Al-Quran dan hadis Rasulullah SAW. Setelah Siti Sarah, istri pertama Nabi Ibrahim alaihissalam, menyarankan kepada suaminya agar menikah lagi, maka dinikahilah budaknya yang bernama Hajar. Singkat cerita, beliau hamil dan melahirkan putranya yang diberi nama Ismail. Tidak ada alasan bagi Siti Sarah untuk membenci Siti Hajar, karena dialah yang menyuruh suaminya untuk menikahinya. Akan tetapi entah kenapa, perasaan cemburu semakin menjadi-jadi, sehingga Siti Sarah menyarankan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam untuk memisahkan Hajar dan Ismail dengan dirinya, agar supaya tidak ada kebencian di antara mereka. Tak lama kemudian turunlah wahyu agar Nabi Ibrahim memisahkan istri dan anaknya ke tempat yang sangat jauh dari Palestina ke Mekah. Perintah pun dilaksanakan. Siti Hajar dan Ismail kecil pun diajak jalan hingga sampai di tempat tujuannya. Lalu ditinggalkannya mereka di sana, tempat yang tidak ada penghuni kecuali mereka berdua, dan tidak ada penghidupan kecuali bekal yang dibawanya dari kampung halaman. Yang menjadi pelajaran bagi kita adalah hikmah yang menyebabkan Nabi Ibrahim alaihissalam begitu tega meninggalkan buah hatinya, padahal melantarkan anak dan istri adalah sebuah kezaliman dan melanggar HAM. Hadirin sidang salat Idul Adha rahimakumullah. Marilah kita renungkan duduk permasalahannya agar kita tidak mudah berprasangka buruk dan pesimis kepada perintah Allah Subhanahu wa taala. Setiap kita adalah Ibrahim alaihissalam, karena setiap kita diberi sesuatu oleh Allah Subhanahu wa taala. Sesuatu itu pasti titipan dan amanahnya yang akan diminta kembali oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik diminta fisiknya sehingga sesuatu itu hilang atau meninggal, atau diminta manfaatnya sehingga sesuatu itu harus disalurkan sesuai dengan kehendaknya. Adapun menerima dan melaksanakan prosesnya adalah sebuah pengorbanan. Nabi Ibrahim alaihissalam tidak mengerti kalau kota Mekah akan melimpah air dan buah-buahan. Nabi Ibrahim tidak mengerti kalau tempat tinggal anak dan istrinya akan menjadi kota metropolitan. Nabi Ibrahim juga tidak mengerti kalau Allah Subhanahu wa taala akan menyelamatkan Ismail atas penyembelihannya. Sungguh, seandainya Allah Subhanahu wa taala memberitahu akan semua itu, tentu tidak ada artinya sebuah pengorbanan. Allah merahasiakan ini semua karena untuk menguji keimanan Nabi Ibrahim alaihissalam, seberapa besar cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Hal yang sama juga akan dialami oleh kita, di mana harta benda kita adalah milik Allah Subhanahu wa taala dan titipan darinya. Suatu saat nanti dia pasti akan mengambilnya. Suatu saat nanti dia juga akan menyuruh kita untuk menyalurkan sesuai dengan kehendaknya. Waktu dan tenaga juga adalah amanah darinya. Suatu saat nanti
Allah akan meminta waktu dan tenaga itu untuk disalurkan sesuai dengan kehendaknya dan perintahnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan memberitahu kebaikan-kebaikan apa yang akan diperoleh setelah kita melaksanakannya. Tetapi Dia berjanji akan memberikan kebaikan kepada siapapun yang mampu melaksanakannya dengan ikhlas. Maka siapa yang mampu melaksanakannya, dia termasuk orang yang berhasil berkurban untuknya. Siapa yang mampu menunaikan kehendaknya, maka dia termasuk orang yang mendapat kemuliaan darinya. Dan siapa yang tidak mampu melaksanakannya, maka dia termasuk orang yang merugi selama-lamanya. Mudah-mudahan perayaan Idul Adha kali ini Allah Subhanahu wa Ta'ala menggugah dan memberi kemampuan kepada kita untuk rela berkorban karenanya demi syiar agama, bangsa dan negara. Amin amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli lirabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Wa nafa'ani wa iyyakum mimma fihi min ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbal minni tilawatahu innahu wal samiul alim. Astaghfiruh innahu wal ghafurur rahim.